Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume 23 part 7. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertempuran di medan perang yang semakin memanas. Dan kita juga diperlihatkan Ultima yang justru malah bermain kejar-kejaran dengan salah satu monster pelayan Ivaraj. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Raja Iblis Ruminas benar-benar dibuat pusing kepala saat melihat Ivaraj dan pelayannya berevolusi menjadi sosok yang di luar nalar. Bahkan Ruminas merasa ia tidak akan mampu bertarung melawan mereka. Di bagian wilayah utara, terlihat salah satu pelayan Ivaraj yang bernama Hapataki sedang mengamuk dan membabat apapun yang ada di sekitarnya. Dengan kemampuan instan teleportasinya, Hapataki dapat terbang seperti melintasi dimensi. Ia dapat menyerang target yang ia lihat dengan mengabaikan konsep jarak. Karena Hapataki terus menyerang sambil berpindah-pindah tempat dengan instan teleportasi, semua orang pun kesulitan dalam melawannya. Bahkan Gadra dan Adalman yang mahir dalam menggunakan sihir tidak mampu berbuat apa-apa. Dan pada saat itulah, Mai Furuki telah datang untuk membantu. Mai yang melihat Hapataki berteleportasi ke sana kemari itu pun berkata, memang sangat merepotkan jika kita tidak tahu di mana dia akan muncul. Untuk mencegah Hapataki melakukan teleportasi, Mai kemudian menggunakan skill Ultimate Star King Terameter untuk mengganggu dan mengacaukan gelombang koordinat teleportasi. Dengan ini, perhitungan koordinat teleportasi itu pun menjadi kacau. Hapataki yang tadinya bebas kesana kemari dengan teleportasi, kini kemampuan itu telah disegel oleh Mai Furuki. Karena pada dasarnya, kemampuan teleportasi itu membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan koordinat. Tapi jika terjadi kesalahan perhitungan koordinat, maka kemampuan teleportasinya tidak akan bekerja. Dengan ini, kemampuan teleportasi Hapataki pun disegel sepenuhnya. Pada awalnya, Gadra dan yang lainnya merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang Hapataki. Tapi tanpa diduga-duga, Hapataki ternyata masih menyimpan kemampuan bertarung yang cukup kuat meski tanpa mengandalkan teleportasi. Dan gilanya, kini Hapataki telah terbang dengan kecepatan puluhan kali kecepatan suara. Ia terus-terusan menyerang para prajurit yang ada di bawahnya, lalu terbang kembali. Ia bagaikan menari di medan perang sambil melakukan pembantaian. Gadra yang melihat itu pun sangat tercengang dan berkata, sialan, padahal Mai sudah menyegel kemampuan teleportasi monster itu. Tapi kenapa monster itu masih memiliki kemampuan yang di luar nalar? Tanpa adanya sihir kebangkitan dari Raja Iblis Ruminas, kekalahan telak di pihak kita pasti sudah terjadi. Mai yang melihat seseorang menyebut namanya itu pun bertanya, kau siapa? Orang itu menjawab bahwa ia adalah Gadra. Wajar jika Anda tidak mengenaliku, karena aku telah terlahir kembali menjadi muda berkat Diablo sama. Meskipun banyak hal yang membuat Mai penasaran, tapi ini bukan saatnya untuk berbincang-bincang. Mereka pun fokus kembali ke medan perang. Gadra sekarang telah memimpin 100 anggota Black Number bawaan Diablo. Mereka bertarung tanpa takut mati dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi Hapataki. Begitu juga dengan Lois dan Gunter yang telah menunjukkan kemampuan aslinya. Mereka kini telah memimpin sekitar 400 pasukan kesatria berdarah untuk menghalangi pergerakan Hapataki. Dengan semangat juang yang membara, mereka terus berjuang demi kemenangan.
Di satu sisi, Adelman kini menghampiri Gadra dan bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Serangan monster itu adalah tebasan super cepat. Sayapnya sangat keras, seperti logam Hihirokane yang mampu menebas armor apapun. Semua pertahanan sihirku juga sia-sia. Aku bahkan sudah mencoba berbagai macam hal dan hampir mati. Terlihat wujud Adelman yang tampan kini dipenuhi banyak luka. Bahunya robek dan dipenuhi darah yang bercucuran. Ia kemudian mengaktifkan sihir suci untuk meregenerasi luka di tubuhnya. Setelah luka di tubuhnya perlahan pulih, Adelman kemudian menjelaskan hasil pengamatannya. Monster burung itu memang musuh yang tangguh, tapi dia tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Karena monster itu memiliki kebiasaan mengincar target yang bergerak, kurasa kita bisa menyerangnya dengan memasang jebakan. Tapi untuk menggiringnya ke dalam jebakan, kita harus menyiapkan seseorang yang bisa menjadi umpan. Dan satu-satunya orang yang cocok menjadi umpan adalah Mae Furuki yang mampu melakukan teleportasi. Mae yang mendengar perkataan Adelman itu pun terkejut. Kenapa kau menyuruhku menjadi umpan? Meskipun Mae sedikit mengeluh, tapi secara naluri, ia menyadari bahwa itu rencana yang masuk akal. Karena tidak ada pilihan lain, Mae pun bersedia menjadi umpan. Dan pada saat itulah, Mae mulai menarik perhatian Hapataki. Dengan jumlah energi sihir Mae yang lebih besar dari yang lainnya, Hapataki pun mulai mengincar Mae Furuki. Di saat perhatian Hapataki dialihkan, pasukan lain pun lebih leluasa untuk membasmi gerombolan monster kriptid yang tak terhitung jumlahnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Mae kini telah melihat Hapataki yang berevolusi dan berubah wujud menjadi humanoid. Cahaya kecerdasan terpancar dari matanya dan sekilas terlihat bahwa monster itu bukan lagi lawan sederhana seperti sebelumnya. Sambil melarikan diri dari kejaran Hapataki, Mae sangat tercengang dan berkata, "Sial, kenapa dia malah berevolusi di saat-saat seperti ini?" Dengan memanfaatkan kemampuan instan teleportasi miliknya, Mae dapat terus-terusan melarikan diri dari kejaran Hapataki. Tapi dalam kemampuan bertarung, Mae tidak ada apa-apanya. Jika Mae terkena satu serangan saja, ia bisa mendapat luka fatal. Mae yang terus-terusan dikejar itu pun meratapi nasibnya dengan penuh keputusasaan. Scene kemudian berpindah ke medan perang bagian barat. Di tengah medan perang yang sangat sengit, ada satu lokasi yang relatif aman. Itu adalah titik inti dari penghalang suci. Totalnya ada 8 titik, masing-masing 4 di darat dan 4 di udara. Setiap sudutnya dijaga oleh para kesatria suci dan beberapa orang lainnya. Sare yang bertanggung jawab atas salah satu sudut itu pun tersenyum kejut saat dari jauh melihat monster pelayan Ifaras yang bernama Kakeashi. Karena pada saat itu, Kakeashi telah berevolusi dan berubah wujud menjadi sosok humanoid. Meskipun ukurannya menyusut, tapi hawa keberadaannya justru meningkat secara drastis. Tapi yang melegakan adalah Kakeashi masih belum bergerak. Alasannya sederhana, karena ia terbiasa bertarung sebagai binatang, ia kini bingung dengan perubahan wujudnya sendiri. Bayangin aja, biasanya jalan pakai 4 kaki, sekarang malah jalan pakai 2 kaki. Kan kerasa aneh mungkin gitu kan? Di saat Glenda sedang memulihkan lukanya, Sare menyeder Glenda dengan berkata, "Apa kau yakin tidak mau kabur, Glenda?" Meskipun Glenda kini terluka parah akibat pertarungan melawan pasukan kriptid, tapi sorot matanya masih bersinar terang. Glenda kemudian menjawab Sare bahwa ia tidak akan kabur, karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana memanfaatkan hidupku yang terbatas ini agar bermakna. Sare yang mendengar jawaban Glenda yang tidak terduga itu pun sangat terkejut. Sare tak percaya dan berkata, "Jangan bercanda, bahkan saat kita menghadapi iblis yang bernama Diablo waktu itu, kau lari meninggalkanku. Jangan bilang kau sudah lupa, Glenda." Namun Glenda menjawab bahwa situasinya sudah berbeda. Waktu itu aku hanya boneka keluarga Rosso, dan aku tidak punya idealisme atau tujuan besar. Tapi sepertinya kalian tidak akan percaya apapun yang kukatakan, jadi aku akan membuktikannya dengan tindakanku. Setelah luka-luka Glenda pulih sepenuhnya, ia pun langsung kembali ke medan perang untuk membasmi gerombolan kriptid yang tak terhitung jumlahnya.
Melihat tekad Glenda tersebut, Sare dan Grigori merasa bahwa Glenda sepertinya sudah berubah. Sare pun termotivasi dan akan mengerahkan semua kekuatan untuk mempertahankan barrier ini, bahkan sekalipun tubuhku hancur. Begitu juga dengan Grigori yang akan melindungi Sare apapun yang terjadi. Karena tugas Grigori di sini adalah melindungi Sare dari para monster kriptid yang mendekat. Dan tak lama kemudian, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Kakek Asi kini melihat titik lemah pertahanan umat manusia dan berniat menghancurkan penghalang suci. Ia dari kejauhan mengambil ancang-ancang dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah Sare. Sare yang melihat itu pun tertawa getir. Sudah kuduga, ternyata sasarannya adalah aku. Sepertinya monster yang bernama Kakek Asi itu memiliki kecerdasan lebih baik daripada monster kriptid lainnya. Sare kini merasakan niat jahat Kakek Asi yang sedang menerjang ke arah dirinya. Tapi meskipun begitu, Sare sudah siap untuk mati. Ia mengolah kekuatan sucinya agar energinya dapat terus dipancarkan, sehingga penghalang suci dapat dipertahankan beberapa detik bahkan setelah ia mati. Sedangkan Grigori kini telah maju ke depan dan bersiap menghadang Kakek Asi. Ia kemudian mengaktifkan unique skill Steel Body dan menggunakan semua teknik untuk memperkuat dan meningkatkan pertahanan dirinya secara maksimal. Ia berteriak dan berkata, "Hoi, sialan, aku yang akan meladenimu." Sejujurnya, Grigori menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa menahan terjangan Kakek Asi. Tapi Grigori akan menunjukkan bahwa ia bisa mengulur waktu meski hanya 1 detik saja. Karena Grigori sudah siap untuk mati, ia berharap akan ada yang selamat dari peperangan ini dan menceritakan tentang penampilan gagahnya ini. Dan tepat di saat Kakek Asi akan menerjang Grigori dengan cakarnya, sesuatu tiba-tiba datang dan menghempaskan Kakek Asi. Dan duar! Kakek Asi kini telah dihempaskan oleh tornado hitam. Dan ternyata itu adalah serangan Gupta dalam wujud manusia serigala. Gupta dan Rangga kini telah fusion dan berada dalam bentuk manusia serigala. Sedangkan di sana juga ada Kumara. Hanya dengan mengibaskan ekornya saja, Kumara dapat menebas monster kriptid yang mendekat. Kumara kemudian mengubah kedelapan ekornya menjadi 8 sosok binatang buas. Kedelapan binatang buas Kumara itu diperintahkan untuk membabat gerombolan monster kriptid di medan perang. Di satu sisi, Grigori yang diselamatkan Rangga itu pun sedikit kesal. Cih, mereka merusak tekadku. Inilah kenapa aku benci anjing sialan. Scene kemudian berpindah ke medan perang bagian selatan. Di sana terlihat Altima yang sedang menghadapi salah satu pelayan Nevarats yang bernama Swim. Tidak seperti Kakek Asi, Swim kini sudah mengamuk sejak awal. Maka dari itulah Altima terus menahan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Pada dasarnya, Swim mampu berenang di ruang antar bintang yang sangat luas. Bahkan kecepatan tempur maksimumnya mendekati kecepatan cahaya. Ia juga mampu menggunakan kemampuan transfer gate, di mana itu adalah transfer spasial yang dirancang untuk perjalanan jarak ultra jauh pada skala kosmik. Dan gilanya, keberadaan Swim kini sudah sebanding dengan True Dragon. Tubuh raksasanya biasanya mencapai 2000 meter, tapi jika Swim mau, ia bisa tumbuh lebih besar lagi. Tapi karena ia sedang bertarung di dunia kardinal, Swim telah menyesuaikan ukurannya menjadi lebih kecil dari biasanya. Dengan menyesuaikan ukurannya, Swim dapat bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dan menghancurkan apapun yang menjadi targetnya. Di saat Swim mengincar para manusia dan melaju dengan kecepatan yang luar biasa, Altima ternyata mampu membaca pergerakannya dan menyelamatkan para manusia yang menjadi targetnya. Ultima kemudian menghubungi Felgreen dan memintanya untuk memasukkan dirinya dengan Swim ke dalam dimensi Egg Impervious Gate atau formasi 8 gerbang. Itu adalah sebuah ruang dimensi untuk mengisolasi targetnya. Kemampuan ini juga pernah digunakan Felgreen saat terjadinya invasi Kekaisaran Timur di Tempest. Alasan Altima meminta itu adalah karena Altima merasa lebih leluasa bertarung sendirian daripada harus bertarung sambil melindungi para beban. Meskipun Altima tidak yakin bisa mengalahkannya, tapi setidaknya ia bisa mengulur waktu. Selain itu, harapan Rimurusama adalah mencegah korban sebanyak mungkin. Untuk memenuhi harapan Rimurusama, membawa pertarungan menjadi 1 lawan 1 adalah strategi yang terbaik menurut Altima. Felgreen yang memahami maksud Altima itu pun menerima permintaan itu.
Meskipun Felgreen saat ini berada di wilayah timur dan terpisah jauh dengan Altima, tapi Felgreen dapat dengan mudah memasukkan Swim dan Altima ke dalam dimensinya. Dan sekarang, Altima dan Swim telah berpindah ke ruang dimensi yang di dalamnya seperti hamparan yang luas. Di dalam ruang ini, Swim dapat berenang bebas ke segala arah. Dan sasaran utamanya sekarang hanyalah Altima seorang. Ia pun langsung menerjang ke arah Altima dengan kecepatan yang luar biasa. Akan tetapi, Ultima masih mampu membaca pergerakan Swim dan menghindarinya. Bahkan Altima juga beberapa kali menggunakan tubuh tiruan sebagai umpan. Bagi Altima, ini seperti bermain kejar-kejaran. Altima tersenyum dan berkata, "Sudah kuduga. Karena monster itu tidak punya akal, dia hanya mengandalkan kekuatan kasar saja. Jadi pergerakannya bisa dengan mudah kubaca." Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。